Shalom sahabat Galilea yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab. Bapak Ibu, teks yang akan terambil di dalam Lukas 19 ayat 12-13 dan Matius 25 ayat 14-15. Nah, Bapak Ibu, di dalam Lukas 19 itu diceritakan 10 orang hamba mendapat masing-masing satu mina. Sedangkan di dalam Matius 25 tadi itu diceritakan bahwa 3 orang hamba mendapat masing-masing 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, Bapak Ibu, mina dan talenta berbicara mengenai anugerah Allah. Hal ini termasuk hal-hal baik yang boleh kita alami dan berkat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itulah yang Alkitab maksud mengenai mina dan talenta. Kita bisa belajar daripada mina dan talenta ini bahwa seluruh hal positif, seluruh hal yang baik dalam hidup kita itu datang daripada Allah. Bukan karena kehebatan kita. Maka perlu Allah untuk ada yang disebut hal baik atau perlu Allah untuk ada yang disebut kebaikan. Tapi di sini letak kesalahan yang harus kita renungkan. Hari ini dengan hal baik yang Tuhan percayakan kepada kita atau dengan setiap doa-doa kita begitu sibuk dan sering hanya meminta hal-hal yang baik saja seperti berkat, kesembuhan, pasangan hidup dan lain-lain gitu. Tapi kita lupa kalau kita harus bertanggung jawab atas hal yang baik tersebut. Mengapa? Karena di dalam perikop yang kita baca, baik itu di dalam Lukas dan Matius, kita bisa mendapati bahwa Sang Tuhan kembali untuk mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Bapak Ibu, seperti itulah Allah kita. Dia ingin kita bertanggung jawab. Dia ingin kita memanfaatkan setiap hal yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang dikasihi Tuhan, 10 mina dan 5 talenta. Pada Lukas, 10 mina berbicara tanggung jawab yang sama. Kita punya tanggung jawab yang sama. Tetapi pada Matius, berbicara setiap berkat daripada Allah, itu datang berbeda-beda untuk setiap kita. Allah yang tahu kapasitas kita. Tetapi Allah mau kita bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan percayakan. Nah, kalau kita baca terus sahabat Galilea mengenai perikop ini, kedua perikop baik itu Lukas maupun Matius, kita akan sampai pada suatu teks bahwa Sang Tuhan marah kepada hamba. Hamba yang mana? Hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga itu disebut jahat dan malas gitu. Mengapa demikian? Karena hamba itu tidak menjalankan uangnya gitu. Sang hamba hanya diberi 1, tetapi hasilnya tetap 1. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak suka orang yang malas, yang tidak mau bekerja keras dan hanya berpangku tangan. Allah ingin setiap orang bekerja untuk kemuliaan Allah dan demi mempertanggungjawabkan segala hal baik yang telah Allah berikan. Maka melalui perenungan singkat pada hari ini, sahabat Galilea yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama renungkan. Dengan setiap berkat yang sudah Tuhan beri dan kasih di dalam kehidupan kita, sudahkah kita sadar untuk mempertanggungjawabkan berkat itu sebaik mungkin dan bertanggung jawab atas berkat Tuhan demi kemuliaan Allah dan demi menjadi berkat bagi sesama kita manusia? Sahabat Galilea, mari kita sama-sama renungkan itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat hal baik yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Kami minta ampun Tuhan, kalau kami lupa untuk mempertanggungjawabkan hal yang baik itu demi kemuliaan Tuhan. Kalau kami sering menggunakan setiap berkat yang Tuhan beri untuk kami hanya untuk kedagingan kami semata. Kami minta ampun. Bapa, sebentar kami mau bertobat. Kami mau mulai lagi Tuhan. Mulai pandangan yang baru. Kami mau belajar bahwa segala hal yang baik berkat yang Tuhan beri untuk kami harus pertanggungjawabkan dengan baik juga di hadapan Tuhan. Biar kami menjadi hamba yang baik, hamba yang taat dan setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.